pagi, berjumpa kembali dengan kami di Sahabat Desa. Pagi ini kita sudah kehadiran tamu spesial dari LPFD Jrepeng Kembang gitu. Dengan siapa Mas? Nama saya Ihsan. Mas Ihsan. Lengkapnya? Saya Muhammad Nur Ihsanuddin. Muhammad Nur Ihsanuddin dari Jrepeng Kembang Karangdadap ya? Oke. Oke. Mas Ihsan ini di LPFD sejak kapan Mas? Sejak tahun 2020. 2020. Oke. Berarti sudah 2 tahun ini berjalan ya? Sudah 2 tahun berjalan. Dulu mondok Mas? Saya tidak. Apakah ada aura-aura mondok? Iya, karena biasanya berpeci agak gondrong nyentrik ini kan identik dengan anak pesantren begitu ya. Oke. Enggak, saya sering aja berkumpul dengan teman-teman pondok gitu. Oke, jadi menyenangi dunia itu ya. Iya, menyenangi dunia itu. Oke, Mas Ihsan, ini pagi ini kita ingin sharing bareng dengan teman-teman. Oke. Ini bicara soal pengentasan kemiskinan di Jrepeng Kembang. Jadi bicara soal prosentase kemiskinan dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini soal di Jrepeng ini. Persentase kemiskinan di Jrepeng ini kalau jenengan lihat, kan jenengan di LPMP tentunya sudah banyak menganalisa, ikut musdes dan seterusnya begitu ya. Ada banyak pertimbangan, ada banyak analisa soal menentukan kebijakan. Angka kemiskinan di Jrepeng 2020 sampai 22 itu naik atau turun? Semakin banyak orang miskin atau orang miskinnya semakin menurun dan ekonominya naik? Kalau saya melihat ya dari analisa ekonomi, ya indikator saya adalah kegiatan ekonomi. Ya. Di Desa Jrepeng Kembang ini ada peningkatan, yang artinya bisa diartikan angka kemiskinan itu menurun. Oke. Ya. Kemiskinan menurun. Ya. Kemudian dari seperti fasilitas desa, adanya aset-aset ruko, kemudian pasar itu menjadi tolak ukur kami. Artinya melihat setiap sore, setiap siang itu kegiatan ekonomi itu ramai di Desa Jrepeng. Oke. Gairah ekonominya bagus begitu ya. Gairah ekonominya bagus. Siap. Kemudian bagi warga-warga yang belum waktu itu mau beranjak dari pekerjaan terdahulu yang non dagang kemudian bisa berdagang, mungkin bisa saya lihat ada di pinggiran ruko atau di depan ruko itu ada warga Jrepeng Kembang. Nah, karena situasinya itu rame, hanya kami bisa menyimpulkan adanya peningkatan pendapatan. Oke. Berarti peningkatan pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap kurangnya tingkat ketidakmampuan warga ya. Iya. Ya. Kalau Anda melihat sendiri soal tadi ya fenomena orang kemudian semakin bergairah ekonomi, kemudian ruko gitu ya. Saya teringat dulu Jrepeng itu kan nggak seramai sekarang Mas. Iya. Apa yang menjadikan Jrepeng kemudian jadi ramai dan orang begitu bergairah berkegiatan ekonomi di sini Mas? Faktor apa? Memang kita akan melihat di masa lampau di area terutama di lingkungan kantor balai desa itu kan dulu masih belum ada kehidupan, maksudnya di depan Ya. kantor itu masih Sepi lah begitu ya. Tebu kalau malam sudah Itu tahun berapa itu Mas yang masih tebu-tebu itu? waktu saya masih 95, itu saya masih umur 5 tahun, 7 tahun masih SD. Nah itu kembali kepada zaman saya semula, pemerintah Desa Jrepeng Kembang membangun infrastruktur yang akan berdampak pada ekonomi yaitu ruko. Pertama pikirannya adalah ruko. Dan alhamdulillah ruko itu diminati banyak orang dan dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan ekonomi. Dan secara feng shui juga di kantor balai desa itu terletak di perempatan. Entah itu mitos atau apa, feng shui-nya kalau perempatan itu biasanya ramai untuk berjualan. Jadi kita semacam kebetulan atau apa ya? Iya. Memang mula-mula sepi, tapi ketika
dihadirkan ruko dan pasar itu perkembangannya sangat signifikan sekali dari situasi yang apa namanya ya sepi. Yang sepi tadi ya. Iya, malah guyonan saya teman-teman saya dari kota itu. Udah yang Jrebeng itu nek jam 09.00 ki apa duit 5.000 payu. Waktu saya SMP Iya, kayak iya. gitu kalau teman saya main. Terus sekarang justru kebalikannya. Gimana sekarang? Maksudnya duit 5.000, 10.000, 15.000 payu jam 9 malam ke atas itu masih laku lah. Oke. Iya. Artinya dari pengembangan aset itu sendiri menjadi faktor apa namanya lingkungan kantor balai desa ya menjadi hidup tidak hanya ramai saja, artinya kegiatan ekonominya signifikan. Ya, meningkat begitu ya. Jadi ada satu faktor kebijakan pemerintah yang begitu signifikan menyebabkan peningkatan dan gairah ekonomi masyarakat Jrebeng itu naik. Kebijakan itu kemudian berpengaruh dan berdampak sampai sekarang. Tapi kalau jenengan amati dan jenengan lihat awal ya Mas, awal. Apa yang paling menyebabkan pemerintah desa begitu percaya diri untuk menginvestasikan ya anggaran dana desanya untuk membuat ruko itu kan nggak pilihan mudah. Di saat banyak desa memilih jalan, jembatan dan seterusnya, sini milih ruko. Itu kan pilihan nggak mudah saya kira. Apa yang buat jadi pede Mas? Faktor apa? Apakah pemerintah desa sendiri atau ada dorongan masyarakat atau ada pihak eksternal yang mendorong sudah kan buat ruko saja gitu? Kalau itu kan ruko pertama dibangun di pasca 12 tahun mungkin sebelum saya jadi perangkat. Tapi mungkin saya punya anak prediksi jawaban kenapa dulu dibangun ruko, mungkin spekulasi. Jadi melihat daerah lain yang mulai dibangun ruko, karena pasar sendiri, kota sendiri sebenarnya kan ruko sebenarnya ya. Ya, kalau kita pasar itu ruko kan? ketemu ruko begitu iya, ya. Ruko ketemu ruko. Nah, di desa Jrebeng Kemang ini spekulasi di depan kantor balai desa coba dibangun berapa unit ruko waktu itu. Akhirnya dibangun dan peminatnya banyak. Itu cuma spekulasi aja. Yes. Prediksi saya. Karena memang semua tidak mengira, Mas. Oke. Enggak seramai ini ya. Enggak seramai ini. Mungkin taunya ya oke ruko begitu seperti yang lain Iya. begitu ya. Sampai sekarang akhirnya agak menjadi ikon ya di Karangdadap itu justru salah satu keramaiannya ada di Jrebeng begitu ya. Karena dia mengambil start lebih dahulu dibanding yang lain begitu. Dan mungkin ada ini juga, Mas. Apa namanya ya? Spekulasi itu kan diambilkan dari prinsip berdagang. Iya. Rugi atau untung gitu. Siap. Ya kan? Iya. Mungkin diantaranya itu kita mencoba mengembangkan ekonomi dengan prinsip spekulasi apa? Ya kita bangun aset itu. Mungkin itu ya. Ya sebenarnya Pak bisa saja si ruko itu tidak ramai kan bisa saja. Cuma karena ya spekulasi itu jadi. Tapi faktor masyarakat kemudian mendorong merespon ruko itu juga menentukan ya. Kalau masyarakatnya nggak merespon, nggak membeli ruko, nggak ikut jualan juga nggak begitu ramai ya. Begitu ramai. Jadi ada faktor masyarakat merespon kebijakan itu. Jadi melihat tadi memang ini salah satu fenomena yang saya kira cukup unik karena ada soal keberanian. Nah kalau harapan jenengan sendiri soal Jrebeng Kembang ke depan bagaimana? Jadi kalau secara personal ya, sebagai LPMD dalam peribahasa saya punya cita-cita yang setinggi langit. Kalau nggak tercapai jatuh di bintang, masih di atas. Oke. Jadi harapan saya itu bisa ke desa level swasembada gitu. Iya, desa mandiri begitu ya. Desa mandiri. Karena melihat desa Jrebeng Kembang ada potensi sawah. Oke, pertanian. Pertanian kan sebagai makanan pokok kita ya. Ya. Kemudian ada potensi pasar, tempat untuk berjualan. Ekonomi, ya. Dan ada ruko yang mungkin kebutuhan non pangan kan ada di ruko ya. Kalau di pasar kan bahan makan pokok kan di situ. Kemudian apalagi itu akses sekarang zaman internet ya. Iya. Jadi artinya
Desa Cirebon memang sudah melek media Teknologi ya. teknologi. Nah, saya rasa mungkin dari indikator-indikator tersebut bisa menjadi level desa swasembada walaupun belum 100%. Tapi paling tidak kita bisa mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kita nggak jauh-jauh kemana-mana, bisa beli di ruko atau di pasar kita sendiri gitu. Jadi kebutuhan desa itu dicukupi oleh warga desa itu sendiri ya. Iya. Pingin makan apa di desa ada, pingin ini apa di desa ada. Jadi orang keluar desa itu bukan untuk cari makan atau cari apa-apa begitu ya. Tapi untuk Piknik aja Iya. gitu. Sama cari ilmu gitu ya. Sama cari Oke. ilmu. Jadi alasan keluar desa hanya piknik dan cari ilmu. Iya. Soal kebutuhan perut ke bawah di desa ada. Di desa ada. Oke, itu mimpi yang saya kira cukup indah ya. Dan undang-undang desa sebenarnya mengamankan ke sana ya. Aman Iya. ke sana ya, soal bagaimana desa bisa mandiri dan desa sebagai akar pembangunan Indonesia, kira-kira itu. Nah, kalau bicara soal hambatan, Mas, apa yang paling menghambat mimpi itu? Artinya gini, sejak dulu kita juga punya permasalahan secara global di Indonesia kan, pemerataan SDM, walaupun program sekolah itu sudah dibuka secara Luas total. ya. Cuma yaitu sekolah kan bukan lantas Menjadi satu jawaban gitu ya. Iya, jawaban SDM itu meningkat karena SDM juga kaitannya ada soal hal prinsip, yaitu tentang akhlak. Oke. Jadi SDM saya menyimpulkan adalah akhlak gitu, bukan soal keterampilan saja. Oke. Jadi kalau keterampilan itu bisa kita pelajari dengan 1 jam 2 jam, misalnya kita lihat tutorial apa gitu, bikin desain. Cuma bagi saya akhlak itu bukan berarti akhlaknya jelek, mencuri, enggak. Akhlak itu lebih kepada mental. Artinya bagaimana kita menggunakan keterampilan itu pada tempatnya sehingga nanti bisa bermanfaat secara luas. Jadi itu, kemudian menata diri. Saya posisinya di mana, saya harus bisa bersikap, kemudian secara profesional. Mungkin lebih pada itu. Itu permasalahan secara umum, Mas. Jadi saya melihatnya tidak hanya di desa kita, tapi secara luas. Iya. Masyarakat sekarang begitu ya. Iya, harus. Iya. Memang sangat filosofis dan itu fundamental saya kira bicara soal akhlak, itu soal spiritual. Dan itu menjadi salah satu yang mengaruhi tindakan seseorang begitu ya. Jadi tindakan adalah manifestasi dari apa yang kita pikirkan dan kita yakini, dan berangkatnya itu yang menjadi salah satu problem di zaman sekarang ya, degradasi moral. Dan lupakan jenengan itu jadi kunci ya. Kunci kalau itu ketemu sudahlah, ini swasembada pangan dan mandiri lah kira-kira begitu ya. Iya. Oke. Matur nuwun Mas Ihsan, senang sekali karena kita sebenarnya ingin banyak yang dibahas tapi kita terbatas oleh waktu. Nanti ada, saya kira season selanjutnya lah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Siap selalu. Dari saya matur nuwun dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat desa semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini dari yang nanti kita diskusikan soal kemandirian, dan sesi akhir kita bicara soal filosofis daripada manusia yang kemudian punya mental kuat, spiritual dan akhlak bisa didalami kita di kehidupan sehari-hari. Wafaqul muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.